Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi fi'lil khairat wa nahana an fi'lis sayyi'at wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Sungai Miai rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya juala, sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 15 Jumadil Akhir atau juga Jumadil Tsaniyah 1446 Hijriyah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbaiki amal-amal kita. Kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang sampai detik ini. Itu artinya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua. Oleh karena itu mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik memanfaatkan waktu yang Allah berikan sampai detik demi detik yang kita lakukan tiada lain kecuali kita niatkan sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan dengan ibadah yang sebagaimana pernah juga ulun bahas. Ibadah itu cakupannya luas, bukan hanya ketika kita mengerjakan sholat, ketika kita berpuasa, tetapi yang namanya ibadah itu adalah semua rangkaian dari kegiatan atau aktivitas kita. Bagaimana itu bisa menghadirkan pahala buat kita semua. Sepanjang seseorang meniatkannya lillahi ta'ala, karena Allah, maka niscaya selain dia akan mendapatkan bahagia di dunia, dia juga akan mendapatkan bahagia di akhirat. Akhirat yaitu adalah ujrah atau pahala dari Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pembahasan di malam hari ini, yaitu adalah karena di minggu ketiga, maka pembahasan kita adalah tentang muamalah. Luar biasa ajaran Islam yang sangat sempurna. Dalam rangkaian ajaran Islam itu bukan hanya mengatur hablum minallah, hubungan kita kepada Allah saja, tetapi juga bagaimana mengatur hubungan antar sesama manusia. Jadi hablum minallahnya bagaimana kita mentaati syariat Allah. Yang kedua adalah hablum minannas, bagaimana juga kita mentaati hubungan antar sesama manusia. Sekalipun dalil-dalil yang berkenaan dengan persoalan kehidupan manusia itu dalil-dalilnya bersifat umum, global. Ini fungsinya juga adalah untuk memberikan keleluasaan kepada kita manusia, karena yang namanya kehidupan kita manusia seiring bertambahnya waktu maka berubah. Jadi dinamis, Pak, berubah terus. Kalau dulu misalnya kita melakukan jual beli secara barter, sekarang justru kita tidak lagi memerlukan yang namanya uang cash. Jadi sudah cashless. Jadi semuanya serba digital. Jadi semua yang kita lakukan pembayaran saat ini
lebih banyak secara digital atau juga e-money. Ketika mau bayar, kita bertransaksi, maka tinggal keluarkan handphone. Lalu kita scan barcode-nya, atau mungkin juga tinggal kita ketik berapa nomor transaksi pembayarnya, selesai sudah. Nah, jadi perubahan yang begitu dinamis di dalam muamalah, maka tentunya ajaran Islam sholihun likulli zaman wa makan, senantiasa memberikan yang namanya solusi kepada kita. Jadi ajaran Islam itu senantiasa selaras dan pas dimanapun Islam itu berada dan sampai kapanpun. Karena juga dalil-dalil yang berkenaan dengan muamalah ini hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya saja. Jadi Allah Maha mengetahui akan keadaan kita dalam kehidupan manusia yang terus berubah. Maka itu Allah hanya menjelaskan pokok atau pijakan dasar dari persoalan-persoalan muamalah. Karena terus bergerak terus, Pak. Inilah hikmahnya. Dalam ayat Al-Quran hanya menjelaskan secara umum. Dalam hadis Nabi pun memang ada yang rinci, tapi kebanyakan juga adalah umum. Untuk memberikan ruang bagi kita agar tidak kaku di dalam muamalah, tetapi juga tidak sebebas-bebasnya yang pada akhirnya melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ada dalam syariat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka itu di dalam persoalan muamalah ada kaidah yang menyebutkan, kaidah fikih yang menyebutkan al-aslu fil muamalah ibahah. Semua hal yang terkait dengan muamalah pada asalnya adalah boleh. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh mengharamkan kecuali itu telah diharamkan Allah dan Rasulnya. Jadi semua terkait dengan muamalah pada asalnya adalah halal. Hatta yadulat dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, nah, itu baru berubah menjadi haram, Pak. Sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka kita manusia tidak boleh buru-buru menetapkan ini adalah haram misalnya, kecuali ada dalilnya. Misalnya di dalam transaksi itu mengandung riba misalnya, maka otomatis haram. Jadi kita harus juga melihat substansinya, Pak. Jangan hanya melihat permukaannya saja atau covernya saja. Lalu kita mudah menjustifikasi ini adalah haram. Jadi kita lihat substansinya seperti apa. Ada yang terlanggar enggak dari apa yang sudah diharamkan di dalam Islam? Misalnya tadi riba, kemudian maisir itu judi misalnya. Kemudian rish atau at-tadlis itu penipuan. Kemudian ada juga gharar, ketidakpastian di antara dua pihak yang melakukan transaksi. Nah, jadi Islam hanya menggariskan garis-garis pokoknya. Nah, adapun perkembangan muamalah silahkan manusia berkreasi, silahkan manusia berinovasi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itulah kita juga harus berhati-hati di dalam muamalah dalam kontemporer saat ini. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun, akan datang kata Nabi atas manusia satu zaman, la yubalil mar'u ma akhadha minhu, kadang-kadang orang itu tidak mengetahui lagi apa yang diambilnya, apa yang diusahakannya, aminal halal aminal haram, apakah itu dari hal yang halal atau juga hal yang haram. Jadi kadang-kadang manusia itu tidak mau tahu, pokoknya bagaimana aku bisa untung, pokoknya bagaimana aku bisa meraih uang sebanyak-banyaknya, tidak peduli apakah itu haram. Nah, inilah zamannya sudah tiba, sehingga orang tidak peduli lagi apakah dia berusaha mengambil rezeki dari sesuatu yang Allah haramkan. Nah, zaman itu telah datang saat ini, di mana orang tidak peduli lagi, yang penting aku untung. Mau dengan cara menipu, itu tidak menjadi masalah bagi sebagian orang. Tapi alhamdulillah, masih ada orang yang peduli, masih ada orang yang memiliki keimanan dalam dirinya. Dia berhati-hati di dalam persoalan muamalah. Karena tidak bergeser
kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak, kecuali akan ditanya tentang apa yang telah dia dapatkan, walaupun hanya sebiji nasi, Pak. Tidak akan bergeser kaki seseorang di akhirat kelak, kecuali nanti akan ditanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Jadi ditanya satu persatu, dari mana dia mendapatkan rezeki ini, kemudian kemana dia belanjakan. Itu akan ditanya, tidak akan bergeser walaupun hanya satu perkara. Allah Maha mengetahui dari apa yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekalipun ada memang sebagian yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf kan sahabat terkaya selain daripada Utsman bin Affan. Katanya Abdurrahman bin Auf itu nanti di akhirat masuk surganya dalam keadaan merangkak karena banyaknya harta yang dia miliki. Itu sebenarnya tidak benar, Pak. Tidak mungkin sahabat-sahabat Nabi terbaik masuk surganya demikian. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang terbaik, mereka adalah orang yang zuhud. Pasti mereka adalah orang yang zuhud terhadap harta. Mereka tahu betul dari mana mereka mengambil harta itu dan kemana mereka nafkahkan. Jadi mereka adalah orang yang sangat berhati-hati di dalam persoalan tersebut. Jadi tidak benar yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya dengan cara merangkak. Itu tidak benar. Disebabkan karena sebagian orang mengatakan saking banyaknya harta yang dia miliki, maka dia harus mempertanggungjawabkan. Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, manit tajara qabla ayatafaqaha minad din. Sebelum dia mengetahui tentang hukum-hukum dalam agama, faqadis taqama fir riba, maka niscaya dia akan terjebak pada riba. Jadi dia harus mengetahui dulu hukum-hukum agama berkenaan dengan muamalah supaya dia tidak terjebak kepada perbuatan riba. Kemudian ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi, yaitu adalah dari yang halal dan juga yang thayyib. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah mengatakan, la yattajir fi suqina illa man faqiha. Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali mereka adalah orang yang faqih, yaitu orang yang mereka mengetahui khususnya hukum-hukum di dalam muamalah. Jadi Umar melarang, tidak boleh seorang pedagang berjualan di pasar kami kecuali dia adalah orang yang faqih di dalam urusan muamalah. Karena apa? Karena orang itu kalau tidak mengetahui hukum muamalah, nah maka dia bisa karena ketidaktahuannya atau juga kesengajaannya, akhirnya dia terlanggar hukum-hukum di dalam muamalah. Jadi sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan demikian, Pak. Tidak boleh berjual di pasar kami. Namun itu diterapkan baik, bisa jadi banyak yang terseleksi. Bisa jadi hanya pedagang-pedagang tertentu saja yang pada akhirnya boleh berjualan. Jadi pokoknya kada boleh nih berjualan di pasar ini misalnya. Kalau dia tidak mengetahui hukum muamalah, dites dulu misalnya. Bisa jadi banyak yang gagal di dalam muamalah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam urusan ibadah mahdoh mungkin semua kita mengetahui bagaimana tuntunan sholat, bagaimana tuntunan puasa, bagaimana juga tuntunan ibadah-ibadah lainnya mungkin kita mengetahui, tetapi belum tentu di dalam urusan muamalah. Karena mungkin tadi ya kita juga jarang untuk membahas tentang muamalah. An Rifa'ah bin Rafi', dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul kasbi atyabu. Pernah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasul? Kata para sahabat. Kemudian Rasul pun menjawab, amalur rajuli biyadi, yaitu adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya, Pak. Ya, pekerjaan seseorang dengan tangannya. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Maksud daripada setiap pekerjaan dengan tangannya ini apa?
begawi menukik kayu kah misalnya, atau petani kah, atau pedagang kah? Maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mensyarah hadis ini, yang dimaksudkan oleh Rasul pekerjaan yang baik seseorang yang bekerja dengan tangannya itu adalah seorang penungkih kayu, karena dia menungkih menggunakan dengan tangannya. Ada juga ulama lain yang mensyarah bahwa yang dimaksudkan pekerjaan terbaik itu adalah yang dengan menggunakan tangan itu adalah bercocok tanam, petani, Pak. Sebenarnya semuanya baik, Pak. Semuanya baik. Jadi apapun yang itu adalah dilakukan, dia bekerja dengan sendiri tanpa meminta-minta. Ini adalah pekerjaan yang baik. Jadi apapun sebenarnya, mau dia pedagang, mau dia petani, mau dia mungkin pembuat kayu misalnya, membuat mebel misalnya, atau apapun sebenarnya itu semuanya baik. Tidak ada. Semuanya baik. Ini hanya pendapat-pendapat para ulama. Yang penting ketika dia melakukan pekerjaan itu, dia melakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika dia menjadi pedagang, maka dia menjadi pedagang yang jujur. Kemudian ketika dia menjadi petani misalnya, maka dia juga menjadi petani yang baik. Ketika dia menjadi apapun, hendaknya dia melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak menjadi masalah, Pak. Mau dia dokter kah, mau dia birokrat kah, mau dia apapun, sebenarnya itu semuanya baik. Jadi tidak juga misalnya semua kita diarahkan, semuanya jadi ustadz. Timbul kan ada lagi yang jadi pendengar, Pak. Ya kan? Atau misalnya semua jadi pedagang. Siapa juga yang ngurus negara, misalnya di pemerintahan. Semua jadi PNS. Kayak apa juga kita nukar-nukar barang kalau kan ada pedagangnya. Ini jadi semuanya itu baik, pekerjaan apapun, asal dilakukan dengan jujur. Maka itu dalam lanjutan hadis ini, wa kullu bai'in mabrurin, yaitu adalah setiap jual beli dengan cara yang mabrur. Nah, mabrur itu apa, Pak? Yang dimaksudkan mabrur di sini menurut para ulama adalah jual beli yang dilakukan dengan antara minkum, saling rela merelakan di antara kalian, tidak curang, tidak culas, Pak. Ini wadah kita kadang-kadang ketika jual beli, ya aja, Pak, berelaan belah ya, berelaan kalah, berelaan bulah. Ya betul, pada saat dia mengatakan berelaan, tapi ternyata di balik itu dia melakukan kecurangan. Timbangannya dia kurangi misalnya. Dia taruh sesuatu di balik daging atau timbangan. Walaupun sebenarnya dia mengucapkan berelaan, itu tidak bisa menghapus segala dosa, kesalahan yang telah dia lakukan dengan sengaja, Pak. Kecuali karena sengaja. Misalnya ketika menimbang, dia sudah betul-betul menimbang, tapi ternyata yang namanya timbangan itu kadang kalau juga pas benar baik. Mungkin bergerak-gerak sedikit, yang penting dia sudah berusaha untuk jujur, maka itu termaafkan. Ketika kita misalnya menuang minyak misalnya, nukar jasidin selitar. Wah, ini botol kan maksudnya apa? Botol itu kira-kira selitar apa? Kayaknya kada, kurang dari selitar. Nah, bagaimana? Ya asalkan sidin menjualnya, jangan mengatakan jual beli bensin selitar misalnya, tapi jual beli bensin per botol. Nah, itu hukumnya boleh, Pak. Tapi kalau sidin menyebutkan jual beli bensin per liter, sementara ternyata dalam botol itu belum mencapai 1 liter, berarti dia dusta. Tapi kalau misalnya jual beli bensin per botol, maka hukumnya boleh, Pak. Karena yang dijual sidin per botolnya, bukan per liternya. Itu tidak dikatakan dusta, tidak dikatakan bohong. Karena sidin menyatakan bahwa jual beli bensin per botol. Kecuali kalau tadi kalimatnya jual beli bensin per liter, nah baru itu salah, Pak. Nah, jadi tidak mesti juga kalau misalnya tadi dijual dengan per botol, asalkan memang sama-sama mengetahui. Yang membeli pun tahu, Pak. Dalam 1 botol itu ya tidak mencapai 1 liter. Yang penjual pun juga tidak mengatakan bahwa aku menjual ini 1 liter, tidak.
Dia hanya menyatakan per botol, maka hukum yang seperti itu diperbolehkan. Nah, atau misalnya kita menggunakan takaran tadi 1 liter, kemudian kita tuang, pada saat itu ada tegarak-garak, tegarak-garak pada saat kita menuang tidak pas betul 1 liter. Nah, pada saat itu jikalau demikian itu termaafkan. Itu termaafkan karena apa? Itu di luar daripada kendali kita. Nah, kayak tadi menimbang misalnya ada kurang-kurang sedikit karena daging itu liar, malah daging itu liar, maka itu ada namanya abjar. Panas apa, Pak? Tawarannya misalnya itu juga adalah untuk memberikan kemaafan bagi seseorang ketika menimbang. Jadi kalau dia sudah berusaha menimbang, menakar dengan baik, sebaik-baiknya, adapun ternyata setelah itu ada kekurangan yang tanpa disengaja, maka hal itu diperbolehkan atau dimaafkan. Tapi kalau misalnya dia sengaja mengurangi takaran, mengurangi timbangan, maka itulah yang diharamkan. Wailul lil mutaffifin. Neraka wailah bagi orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza taluhum aw wazanuhum yuksirun. Yang apabila dia menerima takaran dari orang lain, dia minta tambahi. Tapi sebaliknya ketika dia menakar, maka dia menguranginya. Neraka wail itu, Pak, saking panasnya neraka wail, jangankan kulit manusia, batu saja itu meleleh, Pak, dengan neraka wail. Saking panasnya neraka wail, bahasa kitanya apalagi manusia, batu aja meleleh ketika dimasukkan ke dalam neraka wail. Jadi celakalah orang yang curang. Nah, dia sengaja mengurangi takaran, cuma tadi untuk menutupi kecurangan kadang-kadang di kebiasaan sebagian masyarakat lalu ditutup-tutupi dengan cara berelaan lah, jual seadanya. Padahal dia tahu, Pak, dia tahu bahwa perbuatan yang dia lakukan barusan dalam transaksi itu mengandung kecurangan. Maka tetap saja itu tidak bisa menghapus, Pak. Walaupun pian mengatakan seikhlas berelaan misalnya, minta ikhlas dan ridhonya, sekalipun pian mengucapkan itu kata-kata itu, tapi ada kesengajaan yang dia lakukan sebelumnya dengan curang itu, maka hal itu tidak bisa termaafkan. Kecuali kalau dia memang berterus terang, ulun tadilah mengurangi takaran pian berelaan misalnya, itu baru termaafkan. Tapi kalau dia tidak menjelaskan, dia sengaja untuk melakukan kecurangan itu, maka itu tetap dihukumi sebagai perbuatan dosa. Jadi Allah memberikan keberkahan yang dalam jual beli itu kedua-duanya saling ridho atau juga saling memberikan yang namanya kejujuran. Pedagangnya jujur, pembelinya juga jujur. Maka jual beli yang seperti ini diberkahi, Pak. Makna berkah itu luas cakupannya. Pertama, berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, Pak. Bertambahnya kebaikan. Pedagangnya semakin laris dagangannya, semakin banyak rezekinya, bisa jadi itu adalah berkah. Yang kedua, pembelinya juga berkah, Pak. Inilah dibalik jual beli yang jujur. Jadi itu justru akan menambah semakin banyak hartanya. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makna berkah yang kedua bisa jadi apa, Pak? Yaitu menjadikan orang yang melakukan jual beli itu dia semakin rajin dalam ibadahnya, rajin takarrubnya kepada Allah. Pembelinya juga demikian. Beda hanya kalau seandainya keberkahan dalam jual beli itu dicabut oleh Allah karena curang. Misalnya pedagangnya curang, walaupun hartanya semakin bertambah, maka menjadikan dia semakin apa, Pak? Jauh dari Allah. Dia semakin berat beribadah. Pokoknya dijadikan makin berat dalam ibadah, Pak. Adzan berkumandang aja sedikit malang-alang lah. Banyak pembeli, akhirnya dia pun terlalaikan untuk melakukan ibadah. Artinya apa? Perdagangan yang dia lakukan itu tidak berkah.
semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dia semakin bakhil. Bahkan yang wajib pun dia tidak mengeluarkannya. Zakat dia tidak keluarkan karena sayangnya. Nah, ini artinya harta yang dia miliki itu tidak berkah. Jadi apabila seseorang melakukan jual beli dengan baik, saling ridha meridai, saling jujur, maka setiap jual beli itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari hadis pertama ini menegaskan bahwa apapun sebenarnya profesi kita, yang penting kita jujur di dalam melakukannya. Insya Allah itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mabrur insya Allah, Pak. Mabrur. Kemudian wa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal fathi, ketika tahun Fatah atau juga penaklukan Mekah, amul Fatah. Wa huwa bi Makkah, ketika itu Nabi sedang berada di Mekah, Fathul Mekah. Innallaha, sesungguhnya Allah, harrama bai'al khamri, Allah mengharamkan bagi kalian untuk melakukan jual beli khamar, kata Nabi. Wal maitah, maitah itu adalah bangkai, ya, bangkai. Lalu pernah juga menjelaskan bahwa yang dimaksudkan bangkai di sini bukan hewan yang sudah membusuk, bukan, tetapi hewan yang tanpa proses penyembelihan yang disyariatkan, itu jadi bangkai, Pak. Misalnya hewan itu dipatahkan lehernya tanpa disembelih sesuai dengan syariat Islam, maka jadi bangkai. Atau hewan itu mati duluan sebelum sempat disembelih menurut tata syariat Islam, maka jadi bangkai, walaupun matinya baru 1 menit yang lalu. Jadi supaya tidak jadi bangkai, kalau misalnya ada hewan yang tertabrak, langsung kita sembelih baik, bismillah Allahu akbar, maka halal. Misalnya ada ayam ketabrak kendaraan, langsung ambil pisau ke dapur, sembelih bismillah Allahu akbar supaya tidak jadi bangkai. Ini halal, Pak. Tapi kalau ini ayam seorang malah bukan ayam tetangga. Ambil ayam tetangga disembelih maka haram. Ini ayam seorang. Kecuali kalau misalnya ibadah kita sembelihkan daripada mati jadi bangkai, lalu kita julung ke tetangga tadi yang punya ayam tadi. Ini ayam piana. Tadi ulun lihat ketabrak kendaraan, daripada jadi bangkai ulun sembelihkan. Tetangga nang paham baik, agak sanikam barang setengahnya aja. Nah, Bapak Ibu sekalian di dalam Allah, kemudian wal khinzir, babi. Semua varian babi itu haram hukumnya. Semuanya, Pak. Baik itu bulunya, kulitnya, kemudian dagingnya, sumsumnya, atau juga semua apapun yang dijadikan dari babi. Semuanya haram. Maka itu kan sekarang ada sertifikasi halal untuk memastikan bahwa tidak mengandung zat yang diharamkan oleh Allah. Termasuk juga kosmetik. Nah, kosmetik. Kalau Wardah itu, walaupun menyebut merek, sudah ada sertifikasi halalnya, maka halal. Yang lain juga mungkin yang sudah ada sertifikasi halalnya. Nah, kemudian obat-obatan juga, Pak. Cangkangnya itu yang paling riskan, Pak. Cangkang obat itu. Karena bahan dari babi itu yang paling mudah, Pak, dan paling ringan, yang paling murah. Nah, sehingga hati-hati juga ketika kita mengkonsumsi obat-obatan, pastikan betul itu adalah memang obat yang berasal dari zat-zat yang halal. Termasuk juga kuas, baik kuas. Nah, ketika kita beli kuas, kenapa? Mesti misalnya harus dari yang halal. Karena kuas itu bukan hanya digunakan untuk mencat dinding aja, Pak. Tapi juga misalnya pada saat pian makan sate, itu kan dikuas dengan kuas bumbunya. Atau ketika misalnya bikin wadai gelamben misalnya, maka juga tempatnya itu diolesi dengan blue band atau mentega dengan menggunakan kuas. Nah, kalau misalnya ternyata dari bulu babi, Pak, maka sangat riskan sekali. Maka itu pastikan apakah
ini adalah dari bahan yang halal atau tidak. Termasuk juga jangan-jangan bulunya itu dari hewan yang sudah menjadi bangkai. Ini juga haram hukumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya Faqila ya Rasulullah. Mereka bertanya, wahai Rasul, araita syuhumal maitah. Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu jikalau itu adalah berasal dari lemak bangkai? Nah, lemak bangkai. Fa innaha tutla bihas sufud. Yang itu adalah digunakan untuk mencat. Nah, jadi digunakan untuk mencat yang namanya kapal. Jadi bagaimana wahai Rasul, lemak bangkai itu, nah lemak bangkai ada di bangkai itu dikeringkan kemudian mengeluarkan minyak, lalu lemaknya itu digunakan untuk cat. Nah, dicampur dengan bahan pewarna lalu digunakan untuk mencat sufun. Sufun itu adalah perahu. Kemudian watudhanu biha, dan juga dibersihkan kulitnya. Watu dahanu bihal julud. Kemudian watas tasbihu bihan nas. Dengan lemak bangkai itu juga digunakan untuk penerangan, Pak, lampu. Jadi lampu itu menggunakan minyak zaman bahari. Nah, minyaknya itu adalah bagaimana wahai Rasul kalau itu berasal dari lemak bangkai? Apa jawab Rasul? Faqala, Rasul pun menjawab, la, kata Rasul, tidak boleh. Kul haramun, sesungguhnya itu adalah diharamkan, kata Rasul. Karena apa? Karena berasal minyaknya itu dari lemak bangkai. Nah, lemak bangkai. Jadi ini kada boleh. Termasuk juga ketika bikin untuk imunisasi itu Pak? Vaksin. Nah, vaksin. Maka pastikan itu adalah dari zat binatang yang halal, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya tidak ada vaksin lain kecuali hanya ini saja. Kayak kemarin misalnya COVID, ternyata misalnya malah tidak ada yang berasal dari sapi misalnya, semuanya berasal dari babi misalnya, bahan campurannya. Jadi perantaranya itu memang perantara saja, Pak. Untuk bisa mengantarkan jadi vaksin, maka berasal dari bagian babi. Nah, kalau itu adalah memang dalam keadaan darurat, maka ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat, sesuatu yang pada asalnya itu haram menjadi boleh. Jadi kecuali dalam keadaan darurat, Pak. Tapi kalau misalnya masih ada pilihan yang halal, maka tentu yang halal yang kita gunakan. Ya, maka itu penting bagi para penemu-penemu biologis, kimia biologi Muslim, yang seharusnya mereka bisa menemukan sesuatu yang berasal dari sapi yang halal. Kalau dari babi kan mungkin karena tadi lebih murah harganya, kemudian juga mudah tercampur senyawanya sehingga memudahkan dalam prosesnya. Maka inilah yang kadang-kadang kenapa berasal kebanyakan dari babi. Jadi kalau bisa penemu-penemu Muslim mengusahakan agar itu berasal dari vaksin yang dihalalkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kata Rasul, huwa haramun, sesungguhnya itu haram. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda dzalika, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata lagi, qatalallahu Yahud, Allah melaknat, kata Rasul, orang-orang Yahudi, innallaha ta'ala lamma harrama alaihim syuhumaha jamaluhu. Jadi Allah telah mengharamkan untuk mereka lemak bangkai, kemudian yaitu adalah membersihkan kulitnya, bau. Jadi mereka sudah Allah haramkan tentang lemak bangkai, ternyata mereka mereka bersihkan kulitnya. Jadi kulit bangkai tadi dibersihkan, kemudian bau, lalu mereka menjualnya, Pak.
Jadi mereka jual dari bangkai tadi, dari minyak bangkai lemak bangkai tadi, kemudian jadi minyak, kemudian mereka jual. Fa'akaluhu sama daun. Mereka setelah menjual memakan hasilnya. Maka ini adalah sesuatu yang menjadikan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita upayakan bagaimana kita mencari bahan-bahan yang halal. Kita berupaya untuk mencari rezeki. Pertama adalah menjual barang-barang yang memang halal. Walaupun kita tidak memakannya, Pak. Kita tidak memakan bangkai. Kita tidak meminum minuman keras. Kita tidak memakan juga babi. Sekalipun kita tidak memakan atau meminumnya, tapi kita menjualnya, Pak, maka tetap haram. Jadi kita memakannya haram, menjualnya pun juga haram. Innalladzi hurrima syurbuha hurrima bai'uha. Sesuatu yang Allah haramkan kita menjualnya, maka haram juga sesuatu yang diharamkan Allah bagi kita untuk memakannya atau meminumnya, maka diharamkan juga bagi kita untuk memperjualbelikannya. Nah, jadi jangan sampai sekalipun kita kadang makan baik kadang minum, tetap hukumnya haram. Jadi aku kadang menjual miras di toko, kadang memakan, aku kadang minum miras ini, aku menjual di toko ini tersedia macam-macam miras misalnya, aku kadang minumnya sini, aku hanya menjual, tetap itu hukumnya haram, Pak. Maka itu ada namanya listing Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek itu adalah perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal, yang kita bisa membeli sahamnya, Pak, bisa membeli sahamnya. Yang boleh listing di pasar modal syariah itu adalah perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang yang haram. Jadi mereka tidak boleh menjual, misalnya ada perusahaan yang menjual minuman keras, maka itu terlempar dari bursa efek syariah. Tidak boleh masuk dalam bursa efek syariah. Jadi betul-betul ter-screening hanya perusahaan-perusahaan yang menjual barang-barang yang dihalalkan. Jadi kalau pian mau beli saham, bukan beli garam, malah saham. Garam itu lain, namun garam ini saham. Saham itu artinya kepemilikan sebuah perusahaan. Maka insya Allah kalau pian memilih saham yang syariah, insya Allah dari segi perusahaan itu sudah dinyatakan sebagai perusahaan yang memang menjual barang-barang yang halal. Kemudian transaksi yang mereka lakukan juga adalah transaksi yang dihalalkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza ikhtalafa mutabayyi'ani, apabila berselisih di antara dua orang yang melakukan jual beli, Pak. Misalnya penjual dengan pembeli berselisih. Kemudian walaisa bainahuma bayyinah, sementara tidak ada bukti di antara keduanya. Catatan kada jual baik. Ujar pedagang, aku sudah menjual barang ini ke ikam. Ujar pembeli, barang yang ikam jual ini cacat misalnya. Kedua-duanya kadang mau mengaku, Pak. Dan tidak ada bukti yang valid, tidak ada bukti yang sah. Maka bagaimana caranya untuk bisa menentukan hukum yang mana yang mana di antara keduanya yang akan dimenangkan? Maka dalam hal ini fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah au yatatarakani. Jadi perkataan dari pemilik barang dagangan itulah yang akan dimenangkan. Misalnya begini, antara penjual dan pembeli saling berdebat tadi, saling berdebat. Maka dalam hal ini pertama yang dimenangkan adalah yang menjadi pemilik barang tersebut. Ini dalam hukum Islam demikian, Pak. Berarti yang dimenangkan adalah yang menjadi pemilik, yang menjadi pemilik daripada barang dagangan tersebut kalau terjadi ikhtilaf atau juga persengketaan di antara keduanya. Au yatatarakani, atau
transaksi itu dibatalkan saja. Ya, jadi yang dimenangkan adalah yang menjadi pemilik barang dagangan. Atau begini Pak, misalnya nih, yang satu mengaku bahwasanya si fulan memiliki hutang atasnya. Yang satu, misalnya A berkata B punya hutang denganku. Kata yang B, aku ada bisi hutang nih Kak. Atau hutangku sudah aku bayarkan, misalnya. Nah, maka dalam hal ini bagaimana kita bisa menentukan mana yang kita menangkan? Selama tidak ada bukti, Pak. Selama tidak ada bukti yang menetapkan bahwasanya seseorang memiliki hutang, maka yang berhutang ini terbebas daripada hutangnya. Jadi yang dimenangkan adalah orang yang B tadi. Karena apa? Karena tidak ada bukti A. Kecuali kalau misalnya si A ini punya bukti. Tidak, ini sudah ada perjanjian kwitansi bahwasanya si A ini memberikan hutangan kepada si B, maka barulah si A ini bisa kita menangkan. Tapi kalau seandainya tidak ada bukti, maka yang dimenangkan siapa? Yang B. Karena apa? Karena hukum asalnya dia tidak memiliki hutang. Itu yang dimenangkan. Kecuali ada buktinya. Atau tadi kata Rasul, maka batalkan transaksi tersebut kalau itu adalah jual beli. Ya sudah, batalkan aja sudah. Harus sah. Ikam melakukan jual beli kalau kayak itu. Jual beli ini anggap tidak ada. Jadi kata si A, aku sudah menjual barang yang bagus misalnya. Kata si B yang menjadi pembeli, semalam tuh ikam julung barang ini ternyata cacat. Kalau memang tidak ada yang mengaku, ya sudah batalkan jual beli itu. Kemudian selanjutnya adalah Wa'an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tamanil kalbi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, yaitu adalah taman, harga dari jual beli anjing. Jadi sekalipun kita tidak memakannya, tidak mempergunakannya, maka tetap jual beli anjing itu dilarang. Ya sidin, aku kadang menggunakannya jidin. Cuma tetap sebagai seorang muslim kita dilarang untuk melakukan jual beli anjing. Kemudian wamah real bagi, yaitu adalah upah pelacur. Atau mucikarinya tetap haram hukumnya. Jadi sekalipun dia bukan pelaku pelacurannya, tapi dia bosnya misalnya, maka tetap apa yang dia dapatkan dari mucikari itu tetap diharamkan. Kemudian wakul wani kahit, yaitu adalah upah dukun. Upah dukun ya apalagi baik. Ini kan menyekutukan Allah. Jadi mengambil upah dari perdukunan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Barang siapa yang dia mendatangi dukun, kahin, sekalipun dia tidak percaya, maka tidak diterima salatnya selama 40 waktu. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Wallahu a'lam. Mana di antara syarah hadis ini, yang penting dalam hadis itu menyatakan 40. Dia tidak diterima salatnya. Itu baru datang, Pak. Belum lagi percaya. Nah, kalau percaya tambah lagi, Pak. Barang siapa yang dia mendatangi dukun, kemudian dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun. Ya dukun barang ikam dibawa orang ke sini misalnya. Dia bertapun tentang peruntungan, nasib dan segala macamnya, termasuk barang kehilangan. Kemudian dijelaskan oleh dukun tadi barang ikam hilang di sini. Dia percaya dengan itu, atau dia misalnya minta agar diperkirakan nasibnya ke depan seperti apa. Terpilihkah ada misalnya. Dia bertanya, maka selain tidak diterima 40 waktu sholatnya, Pak, dia juga telah dinyatakan kafir terhadap agama yang telah dibawa oleh Muhammad. Ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari sama-sama kita perbaiki muamalah kita, agar dari muamalah itu kita mendapatkan harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.